Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 88-90. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 88. Antarkan saya ke alamat ini, Pak. Seorang pria tampan bermata biru dengan rambut panjangnya yang kecoklatan diikat rapi, baru saja menaiki taksi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Baik, Mister. Taksi itu melaju dengan kecepatan sedang menuju ke sebuah komplek perumahan mewah di sekitar Jakarta. Aku belum pernah bertemu dengan istri Arif. Mama bilang, wanita bernama Serani itu sangat cantik. Sayangnya sudah janda 2 kali. Pria tampan dengan badan tinggi tegap namun sedikit kurus itu mendengkus kasar di antara lamunannya. Kamu harus bisa mendekati Serani. Jangan sampai dia menikah lagi dengan pria lain. Mama mau kamu yang menikah dengan wanita hebat seperti dia. Kamu nggak akan menyesal menikah dengan Serani itu. Ucapan mamamnya terus terngiang di telinga pria itu. Membuatnya lagi-lagi mendengkus kasar. Demi mengisi waktu di perjalanan, pria itu membuka galeri ponselnya. Foto-foto mesra dirinya bersama seorang wanita cantik membuatnya meringis. Demi mamanya, La terpaksa meninggalkan wanita bule itu di negaranya dan kembali ke tanah air. Sudah sampai Mister, ucap supir taksi hingga membuyarkan lamunannya. Pria itu menoleh keluar jendela. La memandang sebuah rumah mewah 2 lantai berdiri kokoh di balik gerbang yang cukup tinggi. Seorang security keluar dan menghampiri taksi, yang berhenti tepat di depan gerbang. Maaf, cari siapa, Pak? Tanya sang security pada supir taksi. Apa benar di sini alamat ini, Pak? Rumah Bu Serani. Supir taksi itu menyodorkan kertas yang bertuliskan sebuah alamat. Ya betul, ini Mas Sandi. Ya, betul, Pak, saya Sandi. Pria yang bernama Sandi itu pun keluar dari taksi setelah membayar ongkosnya. Supir taksi mengeluarkan koper milik Sandi dari dalam bagasi lalu memberikannya pada security. Terima kasih, Pak, ucap Sandi pada supir taksi itu sebelum berlalu dari hadapannya. Kemudian Sandi mengikuti security itu masuk ke dalam rumah. Apa Serani ada di rumah? Ada Tuan. Bu Serani belum lama pulang juga. Tadi berpesan akan ada adik Tuan Arif akan datang bernama Tuan Sandi. Oke, antarkan aku pada Serani. Sandi merasa semakin penasaran, seperti apa wanita yang dibangga-banggakan oleh mamanya itu. Maaf Tuan, Bu Serani sedang menyusui putranya. Tuan boleh langsung istirahat di pavilion sebelah. Seorang art datang menghampiri Sandi yang masih memandang sekeliling isi rumah Serani. Menyusui, Sandi mengerutkan keningnya. Oke, baiklah, tolong antar saya ke pavilion. Lanjutnya, mari Tuan, lewat sini. Security itu kembali membawa Sandi keluar dari rumah Sera dan melangkah menuju pavilion yang berada di samping rumah yang menyatu dengan taman. Silakan masuk, Tuan. Sandi tersenyum puas melihat isi pavilion yang mirip dengan kamar hotel bintang 5. Untung saja ia tidak jadi menginap di hotel, karena mamanya melarang. Silakan diminum, Tuan. Jika perlu sesuatu, bisa gunakan telepon itu. Sandi hanya mengangguk pada Art yang membawakannya minuman dan beberapa makanan. Sambil menunggu Sera, Sandi memanfaatkan waktu untuk bersih-bersih dan beristirahat. Saat makan malam tiba, Serani yang sudah selesai menyusui pangeran hingga putranya itu tertidur, meraih hijabnya dan melangkah keluar. Mbak, makan malam apa sudah siap? Sudah, Non. Tolong panggilkan Sandi untuk makan malam di sini tapi kalau ia lelah, antarkan saja makanan ke kamarnya. Art itu bergegas menghampiri pavilion dan langsung mengetuknya. Pintu kamar langsung terbuka. Tuan, silakan ke ruang makan. Sudah ditunggu Non Serani untuk makan malam. Oke. Sandi yang sudah memakai celana selutut dan kaos santai, melangkah mengikuti Art itu ke ruang makan. Dari kejauhan Sandi melihat seorang wanita berhijab dan memakai gamis sedang duduk membelakanginya. Bu Sera, ini Tuan Sandi sudah datang. Sera sontak menoleh mendengar ucapan Artnya. Seketika mata mereka bertemu. Sera tersenyum ramah sambil menangkupkan kedua tangannya di dada. Kenalkan saya Serani, istri almarhum Arif. Apa kabar, Sandi? Oh ya, saya Sandi. Baik, kabarku baik. Silakan duduk, silakan menikmati makan malamnya. Ujar Sera yang kembali duduk. Sandi masih memperhatikan Sera dari belakang. Apa Mama nggak salah pilih?
Cantik, sih. Tapi sayangnya kampungan. Penampilannya jauh dari ekspektasiku. Mana mungkin aku bisa suka dengan wanita seperti ini. Bisa-bisa aku ditertawakan oleh teman-temanku di Amerika sana. Sandy terus bicara dalam hati. Ia menatap Sarah dengan tatapan seakan merendahkan. Bab 89. Bagaimana dengan kabar Mama Selin? Sarah mulai membuka perbincangan. Mama baik, beliau titip salam buatmu. Sandy yang saat ini membiarkan rambut sebahunya tergerai, sesekali mencuri pandang pada Serani. Serani tersenyum ramah saat mata mereka bertemu. Sementara Sandy tetap dengan sikap dinginnya. Menurut Sarah, Sandy sama sekali tidak mirip dengan Arif. Mungkin karena Sandy adalah anak bawaan Mama Selin dari suami sebelumnya. Nambah, San, jangan malu-malu. Sarah berusaha mencairkan suasana yang terasa kaku. Gumam pria tampan dan gondrong itu tanpa menoleh pada Serani. Setelahnya mereka kembali diam. Makanan Sandy pun sudah habis. Mama Selin bilang kamu mau membantuku di perusahaan Arif. Apa betul? Kalau benar, ikut aku besok ke kantor. Sandy menoleh, terkejut mendengar ucapan Sarah. Mama bilang begitu sama kamu. Sandy mendengkus kasar. Sarah mengangguk. Memangnya kamu tidak keberatan? Tanya Sandy terheran melihat Serani yang nampak santai. Memangnya kenapa? Aku justru senang jika ada yang bantu aku mengelola perusahaan Arif. Sementara aku bisa lebih fokus dengan perusahaanku. Apa? Kamu punya perusahaan juga? Perusahaan apa? Tanya Sandy dengan senyum seolah merendahkan. Dari cara bicara pria itu, Serani menduga sejak tadi Sandy memang tidak respek dengannya. Latak mempermasalahkan hal itu. Perusahaanku hanya perusahaan kecil. Nggak ada apa-apanya dari perusahaan Arif, jawab Sarah merendah, lagi-lagi dengan santai. Sandy kembali tersenyum miring. Oke, terima kasih makan malamnya. Besok pagi aku ikut ke kantor Arif. Permisi, ujar Sandy dingin. Dengan wajah datarnya ia melangkah kembali ke paviliun. Sarah menghela napas panjang melihat sikap Sandy yang sangat bertolak belakang dengan almarhum suaminya. Sarah melangkah menuju ruang kerjanya. Tiba-tiba salah satu artnya tergopoh-gopoh menghampirinya. Non Sarah, ponselnya bunyi, Bu. Oh ya, makasih, Mbak. Sarah melihat nama Pras di sana. Halo, Pras, ada apa? Sarah menerima panggilan ponsel dari Pras sambil melangkah ke ruang kerjanya. Bagaimana? Apa saudara tirinya Arif sudah datang? Sudah, Pras. Kami baru saja selesai makan malam. Apa? Kalian langsung dinner? Di mana? Sarah terkikik mendengar nada bicara Pras yang terdengar panik. Ish, kok panik gitu? Sarah tergelak. Sarah, gumam Pras gemas. Kita cuma makan malam di rumah kok. Sarah masih terkekeh. Terdengar helaan napas lega dari Pras. Membuat Sarah tak berhenti tertawa. Aku jemput kamu besok pagi. Ujar Pras. Nggak usah, Pras. Kita ketemu di kantorku saja besok siang. Pagi-pagi Sandy mau ke kantor Arif. Dia akan bantu mengelola perusahaan Arif. Pras terdiam sejenak. Oke, kita bicara besok. Selamat tidur, mimpi indah, baby. Sarah ternganga hingga membekap mulutnya sendiri. Pras memanggilnya baby. Setelan menyelesaikan pekerjaannya, Sarah melangkah ke kamarnya untuk tidur. Sebelum tidur suara Pras memanggilnya dengan sebutan baby terus terngiang. Sesekali wanita itu tersenyum sendiri. Sikap Pras selama ini kadang membuatnya tak mengerti bagaimana sebenarnya perasaan pria itu padanya. Pagi-pagi sekali Sarah sudah rapi. Sejak subuh ia sudah menyusui pangeran. Wanita cantik itu melangkah ke meja makan untuk sarapan. Sandy sudah sarapan, Mbak? Tanya Sarah pada salah satu artnya. Tuan Sandy sarapannya tadi minta diantar ke kamar, Non. Oke, makasih, Mbak. Sarah mulai sarapan, tiba-tiba salah satu artnya kembali menghampirinya. Bu Sarah, mobil yang satu lagi sudah dikeluarkan dari garasi dan dibersihkan Pak Yono. Sekarang Pak Yono sudah pergi antar Giska ke sekolah. Baik, Mbak. Semalam Sarah memang meminta Pak Yono untuk membersihkan salah satu mobilnya. Hari ini dia menyetir sendiri menuju kantor Arif bersama Sandy. Tidak seperti biasanya jika pagi Pras menjemputnya. Sarah bersiap keluar dan memanaskan mobil. Mbak, bilang Sandy, aku tunggu di mobil. Ucap Sarah seraya memakai kacamata gelapnya. Setelah beberapa menit Sandy menghampiri mobil mewah milik Sarah. Selamat pagi, masuk, San. Ucap Sarah setengah berteriak sambil membuka kaca mobil. Sandy menoleh. Wajahnya nampak terkejut. Ia pun masuk dan duduk tepat di sebelah Sarah.
Namun tatapannya masih terus tertuju pada wanita yang kini penampilannya jauh berbeda dari semalam. Bab 90. Kenapa, San? Maaf, apa ada yang salah sama aku? Tanya Sarah yang heran karena Sandy terus menatapnya tak berkedip. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya ragu jika kamu yang menyetir. Jawabnya gugup. Tenang saja, sejak Arif sakit, aku sudah terbiasa nyetir sendiri. Oh, baguslah. Sahut Sandy dingin. Sepanjang perjalanan mereka tak banyak bicara. Hanya Sarah yang sesekali bertanya atau hanya sekedar membicarakan tentang kemacetan, dengan maksud untuk menghilangkan kecanggungan. Namun tanggapan Sandy tetap acuh dan dingin. Mereka sudah tiba di depan sebuah gedung besar dan megah milik perusahaan Arif. Yuk, turun, kita sudah sampai. Sarah turun dan mulai melangkahkan kaki menuju lobi. Sementara Sandy melangkah tegap di sampingnya. Selamat pagi, Bu Sarah. Selamat datang Bu Srani. Hampir semua karyawan mengangguk hormat saat mereka melewati lobi dan kubikel karyawan. Pagi Bu Sarah, apa ada meeting hari ini? Kanu menghampiri Sarah. Tidak ada, aku hanya ingin memperkenalkan Tuan Sandy padamu. Sandy, kenalkan ini asisten pribadi Arif dulu. Selama inilah bertanggung jawab di sini jika aku sedang tak berada di sini. Kanu, ini adik Pak Arif. Kemungkinan besar akan menggantikan Arif untuk mengelola perusahaan ini. Selamat datang Tuan Sandy. Semoga Tuan betah di sini. Kanu menyalami Sandy seraya sedikit membungkuk. Namun wajah Sandy tetap tak berubah. Dingin dan datar. Ayo San, kita ke ruangan CEO. Sandy mengikuti langkah Sarah masuk ke ruang yang berada di ujung lorong dan berukuran paling besar. Silakan masuk, San. Ini akan menjadi ruanganmu nanti. Sandy tak menyahut. Ia sibuk memandang sekeliling. Duduklah, San. Sandy duduk tepat di depan Sarah. Bagaimana, kapan kamu bisa mulai bekerja? Tanya Sarah. Kali ini wajahnya mulai serius dengan nada bicara lebih ditekankan. Lah berharap kali ini Sandy menjawab pertanyaannya. Besok juga boleh, jawab Sandy penuh keyakinan. Sarah senang Sandy terlihat bersemangat. Baiklah, selama beberapa hari, Kanu akan mendampingi dan memberikan seluruh informasi tentang perusahaan ini, padamu. Tidak, sanggah Sandy tiba-tiba. Sarah terkejut mendengar kata tidak yang diucapkan oleh pria gondrong itu. Aku ingin, kamu yang mendampingiku sementara di sini. Sarah berpikir sejenak. Oke, tapi mungkin mulai besok. Hari ini aku harus ke kantorku. Ada yang harus aku selesaikan. Terserah, sahut Sandy dingin. Sandy, aku ke kantorku sekarang. Hari ini ada Kanu yang mendampingimu. Kanu akan menjawab semua pertanyaanmu. Mobil aku bawa, nanti siang ada supir yang datang ke sini. Jika kamu ingin pergi ke suatu tempat atau langsung pulang, bisa dengan Pak Yono nanti. Sarah menjelaskan panjang lebar. Aku tidak percaya dengan supir. Biar aku menyetir sendiri. Kamu yakin? Tanya Sarah. Pria itu mengangguk cepat. Kalau begitu, mulai hari ini kamu bisa bawa mobil yang aku bawa tadi. Itu mobil Arif. Pakai saja, ini kuncinya. Oke, kamu mau ke kantormu, kan? Nanti aku antar. Sarah terkejut mendengar ucapan Sandy. Kemudian wanita cantik itu tertawa. Tidak perlu, lebih baik kamu mempelajari tentang perusahaan di sini. Aku ada yang jemput, sanggah Sarah sambil mengirim pesan pada Pras. Lah meminta pria itu menjemputnya di kantor Arif. Sambil menunggu Pras, Sarah memberikan banyak penjelasan pada Sandy. Pria itu sesekali menatap Sarah dengan kagum. Dalam hatinya ia tak menyangka Sarah yang ia pikir hanya seorang wanita biasa yang tidak memahami tentang perusahaan, ternyata seorang wanita yang cerdas dan berpengalaman cukup banyak. Seperti biasa, Sarah tidak pernah menutup rapat pintu ruangannya jika sedang ada pria di dalam bersamanya. Diam-diam, Pras yang sudah tiba sejak tadi memperhatikan Sandy. Walau hanya nampak dari samping, namun ia cukup menahan napas karena cemburu melihat Sandy yang sangat tampan dan terus memandang Sarah. Maaf mengganggu. Selamat pagi. Tanda seru petik 2. Pras yang tak tahan melihat pemandangan yang membuat hatinya panas itu akhirnya memutuskan untuk masuk. Hai, Pras. Masuk. Sandy, kenalkan ini Tirta Prasetya, sahabatku dan Arif. Dia juga partner kerjaku selama ini. Sejak Arif tidak ada, Tirtalah yang selalu membantuku. Pras tersenyum bangga mendengar ucapan Sarah. Lalak menyangka Sarah akan memperkenalkan dirinya dengan Sandy sebagai partner kerjanya. Tirta Prasetya. Pras mengulurkan tangannya pada Sandy.
Pria gondrong itu berdiri dan menerima uluran tangan Pras. Mereka pun bersalaman. Namun wajah Sandi sangat tak bersahabat. Tatapannya yang dingin dengan raut wajahnya yang datar membuat Pras curiga atas perubahan sikap Sandi. Bersambung,